Eksklusif ketika Semar bangun kahyangan, di atas Pulau Jawa. Sumber cerita diambil dari buku Dharma Cinta, karangan Sri Wintala Ahmad Dewi Dewi Drupadi dan Dayang-Dayang, memasuki pagelaran agung di mana Pati Tambak Ganggeng, Raden Werkudara, Raden Janaka, Raden Nakula dan Raden Sadewa, Raden Antareja dan Raden Gatotkaca telah menghadap. Sebelum terabut Puntadewa memberikan sabda, datanglah Prabu Kresna disertai oleh Raden Satyaki. Maka sang raja dan para punggawa Amarta itu segera menyambut dengan penuh rasa hormat atas kedatangan kedua tertinggi dari kerajaan Daurwati. Prabu Puntadewa, apa maksud Prabu mengundang Rakanta untuk menghadiri pertumbuhan di pagelaran Agung Amarta? Tidak ada maksud lain, selain meminta nasihat dari kakak Prabu. Kiranya apa yang menjadi penyebab bencana di bumi Amarta? Ketahuilah, Prabu, terjadinya bencana di bumi Amarta disebabkan oleh Kakang Semar, seorang saudara yang ingin membangun kahyangan tempat Dewa Tri Daswataksanga. Lantas bagaimana kekuatan kita kepada Kakang Semar, kakak Prabu? Tujuan Kakang Semar harus dicegah, kalau tidak mau maka Kakang Semar harus dimasukkan ke dalam penjara. Baiklah, kakak Prabu. Prabu Puntadewa mengalihkan pandangan matanya ke arah Raden Janaka yang diam dengan kepala tertunduk. Dimas Janaka, mendekatlah kepadaku. Sandika kakak Prabu, aku minta Dimas untuk pergi ke Karang Kap 0L0 Tan. Memanggil Kakang Semar untuk menghadapku sekarang juga. Sebelum Janaka memberikan jawaban, datanglah Petruk Kantong Bolong yang kemudian menghadap Prabu Puntadewa. Dengan tubuh masih berkeringat dan nafas masih terdengar ngas-ngos-ngos-ngosan, punakawan bertubuh tinggi itu menghaturkan sembah pada sang raja. Apa maksud kedatanganmu di pagelaran Agung Amarta, Petruk? Maaf Paduka, hamba disuruh oleh Rama Semar untuk meminjam 3 pusaka. Tombak Kiai Karawelang, payung Kiai Tunggul Naga, dan jamus Kalimasada. Adapun ketiga pusat itu dimaksudkan sebagai sarana Rama Semar dalam membangun kahyangan. Petruk, Krisna menyela pembicaraan, Prabu Puntadewa tidak akan menyerahkan ketiga pusaka itu. Sebab tujuan Kantong Semar telah menyalahi hak. Seharusnya bukan Kakang Semar yang berhak membangun kahyangan tapi Sang Hyang Jagat Girinata. Maaf, Paduka Prabu Kresna. Hamba tidak mau tahu tentang itu. Satu hal yang hamba tahu, hanya diutus oleh Rama Semar untuk meminjam ketiga pusaka dari Paduka Prabu Puntadewa. Karenanya hanya Paduka Prabu yang berhak memberikan jawaban, bukan Paduka Kresna. Petruk, Prabu Puntadewa mahalan nafas panjang menghembuskan perlahan-lahan, keluarlah kamu segera ke alun-alun. Di sana Ingsun akan memberikan jawaban. Sandika Prabu. Sepeninggalan Petruk Kantong Bolong, wajah Prabu Puntadewa terlihat muram karena persoalan yang menimpa negeri Amarta semakin menumpuk. Bencana belum teratasi sudah muncul persoalan. Kehendak Semar yang ingin membangun kahyangan. Singkat cerita, Prabu Puntadewa, Raden Bima, dan Raden Nakula segera mengikuti langkah Raden Sadewa menuju Karang Kabolotan tanpa diketahui oleh Prabu Kresna dan Raden Janaka yang tengah menuju kahyangan Jonggiri Saloka. Tanpa diketahui Pati Tambak Ganggang, Raden Gatotkaca, Raden Antareja, dan Raden Setyaki yang tengah berangkat menuju alun-alun Amarta untuk menemui Petruk Kantong Bolong. Di alun-alun Amarta, Petruk Kantong Bolong ditemui oleh Raden Antasena yang telah muncul dari dalam bumi. Belum sempat mereka saling berbicara, datanglah Kiai Tumbak Karangwelang, Kiai Payung Tunggu Naga, dan Yunus Kalimasada yang meluncur dari angkasa. Petruk, Raden Antasena membuka pembicaraan, sekarang pulanglah bersama ketiga pusaka Amarta. Sebab kalau kamu tidak segera pulang, Paduka Tambak Ganggang, Kakak Gatotkaca, dan Antareja, serta Paman Setyaki akan datang menghajarmu dan biarlah aku yang menemui mereka. Mendengar cerita Raden Antasena, Petruk segera naik ke tubuh Kiai Tombak Karangwelang.
Dalam hitungan detik punakawan bertubuh jangkung itu telah dibawa terbang oleh Kiai Tombak Karangwulang bersama Kiai Payung Tunggul Naga dan Jumus Kalimasada menuju Karang Kabolotan. Di desa Karang Kabolotan, Semar yang telah disinggahi alam batinnya oleh Sang Hyang Weneng telah memberikan ajaran luhur kepada Raden Abimanyu dan Begawan Mayangkara di pendapat. Namun belum tuntas memberi ajaran, datanglah Prabu Puntadewa dan Raden Bima, Raden Sadewa, Raden Nakula serta Petruk Kantong Bolong dengan membawa ketiga pusaka Amarta. Petruk, Semar memberikan perintah kepada anaknya, keluarlah ke halaman, kalau ada yang ingin mencariku bilang tidak ada, baik Bapak. Sesudah Petruk keluar ke halaman, Semar membawa Prabu Puntadewa, Raden Bima dan Raden Sadewa, Raden Nakula, Begawan Mayangkara, Raden Abimanyu, dan ketiga pusaka Amarta itu menuju sanggar pemujaan. Prabu Puntadewa dan semua kadang Pandawa, masuklah ke dalam tubuhku. Di sana kalian akan mendapatkan wejangan jati dari Sang Hyang Menang, kata Semar. Tanpa berpikir panjang Prabu Puntadewa dan semua kadang Pandawa itu memasuki tubuh Semar. Di dalam tubuh punakawan berkunjung putih itu mereka menyaksikan cahaya yang sangat menyilaukan mata. Sekilo cahaya yang tertangkap oleh Musa di puncak Bukit Tursina. Kelanjutan ceritanya bisa didapatkan dengan membaca buku Dharma Cinta, sebuah novel epos dari langit Borobudur, karangan Sri Wintala Ahmad. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Laksana. Atau bisa mendapatkannya dengan mengunjungi www.divapressonline.com. Sebelumnya terima kasih sudah mengunjungi channel kami, semoga selalu senang dengan cerita-cerita dan sejarah yang diceritakan. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe jika menyukai channel ini dan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih.